Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hari ini insyaallah kita akan meneruskan bacaan kita tafsir Ibnu Katsir surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin surah yang keberapa? Surah yang ke-83. Kita terusin. Sekarang kita baca selanjutnya yang ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Jika dibacakan kepada mereka akan ayat-ayat kami, qala asatirul awwalin, mereka berkata bahwa itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Ya. Ini sifat daripada orang-orang alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Jadi orang yang mengingkari, ya, orang yang tidak mempercayai, ya, adanya hari kiamat itu. Jadi idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Jika dibacakan kepada mereka akan ayat-ayat kami, mereka mengatakan bahwa itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang yang terdahulu. Ai idza sami'a kalam Allah Ta'ala minar Rasul yukadzibu bihi. Atau jika mereka mendengar akan kalam Allah Ta'ala, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, minar Rasul, dari Rasulnya, yukadzibu bihi, dia atau mereka akan mendustakannya. Wa yazunnu bihi zonasu, dan bahkan mereka mengira dengan prasangka-prasangka yang buruk. Fa ya'taqidu annahu mubta'alun majmu'un min kutubil awail. Fa ya'taqid, mereka berkeyakinan atau mereka meyakini bahwa kalamullah itu adalah mubta'alun, sesuatu yang dibuat-buat, majmu'un min kutubil awail, yang dihimpun atau yang dikumpulkan dari kitab-kitab terdahulu. Jadi alladzina yukadzibuna biddin ini menganggap bahwa firman-firman Allah, peringatan-peringatan yang diberikan kepada mereka terkait dengan azab, ya, terkait dengan hari akhirat, bahkan surga dan segala macam, mereka menganggap itu hanyalah karangan, itu hanyalah kumpulan, ya, daripada kitab-kitab terdahulu. Padahal kita tahu bahwa Nabi besar kita Muhammad SAW adalah Nabi yang ummi, ya. Beliau baginda tidak bisa membaca, tidak, apalagi ngumpulin karang-karangan itu, catatan-catatan itu, ya kan, menjadi satu, menjadi firman Allah, menjadi Al-Quran misalnya. Nah, itulah alladzina yukadzibuna biddin, itu mereka selalu melakukan hal-hal yang seperti itu. Kama qala ta'ala, begitupun sama seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, idza qila lahum madza unzila rabbukum, jika dikatakan kepada mereka apa yang diturunkan, ya, oleh Tuhanmu, qalu asatirul awwalin, mereka mengatakan bahwa itu adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, yaitu ayat yang surah An-Nahl ayat
24 itu mengatakan tadi wa idza qila lahum madza unzila lakum qalu asatirul awwalin. Wa qala Allah Ta'ala kalla, ayat berikutnya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Jadi dibantah oleh ayat berikutnya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, akan tetapi apa yang mereka usahakan itu telah menutup hati mereka sibuk. Kali-kali tidak demikian, akan tetapi apa yang mereka usahakan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan itu sesungguhnya telah menutup hati mereka. Ai laisal amru kama za'amu, atau bahwa urusannya atau perkara itu bukan seperti apa yang mereka sangkakan atau yang mereka kira, yang mereka duga. Wala kama qalu, ya, atau tidak seperti apa yang mereka katakan. In hadzal Qur'an asatirul awwalin bal huwa kalamullah, ya. Jadi mereka mengatakan bahwa Quran itu adalah asatirul awwalin, ya, dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, tetapi bal huwa kalamullah, tetapi itu atau Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa wahyuhu wa tanziluhu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan dan diwahyukan, ya, kepada Nabi baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innama hujiba qulubuhum 'anil imanu bihi ma 'alaiha minar rin atau minar rain alladzi qad labisa qulubahum min kasratil dunubi wal khataya. Kemudian bahwa mereka tidak beriman, wa innama hujiba qulubuhum, sesungguhnya hati mereka itu telah ditutupi, ya, anil iman, ya, daripada keimanan. Jadi hatinya itu tidak bisa nembus iman, ya. Jadi hatinya memang sudah keras. Kenapa hujiba qulubuhum? Kenapa hati mereka itu tertutup daripada keimanan itu? Ma 'alaiha minar rain, ya, karena ada sumbatan rain dari balrona ala qulubihim. Rona antara apa nih? Rain ini apa? Rona itu, ya, balrona ala qulubihim. Jadi mereka hatinya itu udah kena sumbatan, tercover, tertutup, ya, daripada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi qad labisa qulub min kasratid dzunub wal khataya. Kenapa bisa rain, bisa tertutup, bisa tercover hatinya itu daripada keimanan itu? Kenapa? Kasratid dzunub, karena banyaknya melakukan perbuatan-perbuatan dosa, wal khataya, dengan dan kesalahan. Walihada qala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat itu, kalla bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Ma kanu yaksibun. Nah, di sini ar-rain, rana tadi, ar-rain itu ya cari qulubal kafirin. Jadi yang namanya ar-rain itu dia menutupi tadi, mengcover. Jadi ada beberapa istilah, ya. Ada istilahnya ar-rain, ada al-ghaib, ya, ada al-ghaib. Nanti di sini ada ditafsirkan. Jadi dalam istilah atau bahasa Arab itu ada yang namanya ar-rain, ada namanya al-ghaib, dan ada yang namanya al-ghaib. Nah, di sini di dalam ayat ini tentunya berbicara tentang ar-rain. Ar-rain itu adalah yang tari qulubal kafirin, yang menutup hati
al-kafirin, orang-orang yang kafir. Itu namanya ron atau ar-rain. Ya, kalau dalam bahasa kita katanya diterjemahkan ada yang karat atau apa. Intinya itu menutupi. Ya. Jadi sesuatu yang menutupi, ya. Ya entah karat, ya entah apalah, intinya dia menutupi sesuatu benda itu sehingga aslinya itu nggak kelihatan, nggak ketahuan, kan tercover karena tertutup. Ya. Nah, yang namanya ar-rain itu, yaitu yang ditutupi adalah qulubal kafirin, yaitu hati orang-orang kafir. Sementara wal ghaim, ya, itu menutup, melekat tapi dalam konteks yang positif. Ya, wal ghaim lil abror, ya. Dia melekat, ya, kepada orang-orang yang berbakti. Sementara wal ghain itu, wal ghain yaitu melekat pada orang-orang yang al-muqarrabin, yaitu orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ruya Ibnu Jarir wa Tirmidzi wa Nasai wa Ibnu Majah min turqin an Muhammad bin Ajlan anil Qaqqa' bin Hakim an Abi Salih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Potong aja. An Abi Hurairah, dari Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza adnaba dzanban kanat nuqtatun sauda fi qalbihi. Sesungguhnya seorang hamba, idza adnaba, jika dia melakukan perbuatan dosa, kanat nuqtatun sauda, ada titik hitam fi qalbihi, di dalam hatinya. Jadi ibaratnya kalau hati itu bersih, ketika kita melakukan perbuatan dosa, ya, satu dosa itu satu titik, dua dosa dua titik. Kalau dosanya banyak, maka hatinya akan tertutup dengan dosa-dosa itu. Ya mungkin tadi masuk dalam kata balorona, lama-lama menjadi tertutup semuanya. Jadi seperti itu. Fa in taba minha sukila qalba. Jika dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sukila qalbuhu, maka hatinya itu menjadi bersih. Wa in zada zadat, tetapi jika dosanya bertambah, maka nuqtahnya juga akan bertambah, titik hitamnya juga akan bertambah. Padahal qaul ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Begitu pun dalam hadis yang lain, baginda mengatakan, sesungguhnya seorang hamba idza akhta'a, jika dia melakukan satu kesalahan, maka di titik, ada titik di dalam hatinya, titik hitam tadi. Fa in huwa naza'a wastaghfar wa taba, tapi jika dia menghapusnya, menghilangkan, wastaghfar, dan beristighfar, minta ampunan, wa taba, dan bertobat, sukila qalbu, maka bersih lagi hatinya. Fa in ada zida fiha, jika dia kembali melakukan maksiat, melakukan dosa, zada fiha, maka zida fiha, maka ditambah lagi itu hitamnya, hatta ta'lu qalbahu, sehingga menutup nuqtah tadi akan hati mereka itu, atau hatinya, bahwa arron, itulah yang dinamakan arron tadi, bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi mana arron itu begitu ditafsirkan,
itu pelan-pelan akan hilang. Ya tergantung berarti kan. Ya kalau dosanya banyak, walaupun istighfar sekali dosanya 10 kan, tetap aja lama-lama akan ketutup, nggak imbang seperti itu. Nah oleh karena itu tentunya kita agar hati ini tidak tertutup ya, dengan mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu kan tadi susah. Orang bisa menerima kebenaran itu, kebaikan itu kan datangnya dari hati. Kalau hatinya kotor, hatinya tadi penuh debu, penuh dosa, ya kan, hitam itu, ya kan, karena banyak tadi nuktoh-nuktohnya, noda-noda hitam di dalam hatinya karena maksiat itu, maka susah dia akan mendapatkan kebenaran, susah akan menerima kebenaran. Dinasihatin masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Sama, belajar juga nih, santri ini lagi pada belajar. Jangan banyak maksiat, jangan banyak dosa, karena ilmu itu adalah cahaya. Ya, kata siapa tuh Imam Waqi, sakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Terus apa? Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Maka sesungguhnya ilmu Allah itu adalah cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan bagi orang-orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan dosa. Oleh karena itu kalau kita mau menerima kebenaran ataupun kebaikan, jadi kebaikan itu hanya bisa masuk ya, ke hati yang bersih, ya, hati-hati yang bersih. Ya termasuk hidayah. Ya. Ayat-ayat Al-Quran itu tidak bisa masuk ke dalam kepala ataupun ke hati kita, manakala hati kita juga kotor. Nah makanya di dalam ketika memberikan orang-orang alladzina yukadzibu biddin ini, ya, mereka itu di dalam bahasa Al-Quran itu dikatakan kala balrona ala qulubihim. Jadi hati mereka itu tertutup gitu. Tadi ron itu tadi udah dijelaskan panjang lebar. Ya. Kala balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, ya, telah berkata oleh Imam Hasan Al-Basri, huwa adz-dzanbu ala dzanbi hatta yu'mal qalbu fayamut. Ini ar-ron menurut Imam Hasan Al-Basri itu adalah adz-dzanbu ala dzanbi, dosa di atas dosa, jadi dosanya numpuk. Nah yang bahaya karena dosa terus numpuk, ya, dia akan yu'mal qalb, dia akan membutakan hati. Jadi hati itu punya mata, nggak punya mata hati apa? Jadi hati itu juga bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Mata hati bisa melihat mana yang salah, mana yang benar. Tetapi ketika zanbun ala zanbin tadi, dosa atas dosa itu terus menumpuk, maka apa yang terjadi? Fayu'mal qalb, maka mata hati pun tertutup. Jadi kalau udah tertutup, buta, nabrak sono nabrak sini, ya kan? Kalau nabrak sono nabrak sini, yang tidak bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana hak, mana batil, tabrak terus. Ya kalau mata kepala mungkin bisa lihat,
Oh ini salah, ini benar. Tetapi kalau mata hatinya tertutup lebih parah lagi. Walaupun mata kepalanya bisa melihat, bisa menyaksikan, dan bisa membedakan mana hak, mana batin, mana jelek, mana bagus gitu. Tapi kalau mata hatinya tertutup, maka kemudian bablas semuanya, hajar terus ya. Tidak lihat, tidak pandang bulu mana jelek, mana bagus, mana hak, mana batil, akan karena hatinya sudah na'udzubillah min dzalik. Nah kalau udah buta, bahkan lebih parah lagi, payamut, bisa jadi hatinya mati. Ya kalau udah mati, ya udahlah, udah nggak ada bisa diharapkan lagi. Nah oleh karena itu tadi caranya ya agar kita terhindar dari ron tadi, yang pertama tadi ada istighfar, taubat, bertaubat jika kita ada kesalahan ya kan, dan seterusnya. Kalla innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Tsumma innahum lasalul jahim. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak demikian. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Summa innahum lasalul jahim. Kemudian mereka sungguh-sungguh atau benar-benar akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Ya. Jadi endingnya kan kemarin apa namanya, fisijinnya. Jadi endingnya adalah masuk sijin, masuk ke dalam neraka. Ya. Akibat apa? Akibat tadi peringatan-peringatan ayat-ayat Allah itu banyak yang mungkin kita bisa jadi kita baca, kita paham, kita dengar, tetapi karena hati kita itu tertutup, maka kemudian endingnya summa innahum lasalul jahim. Ya kalau udah gitu gampang lah, tinggal ngomong aja Allah. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalau kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kalian dustakan. Jadi nanti tinggal balikin, tinggal dibalikin sama Allah, itu tuh makan pencarian, kira-kira gitu. Gue udah kasih tahu, gue udah peringatkan, makanya lu bilang Al-Quran itu dongeng lah, ya kan? Perkataan-perkataan atau dongeng-dongeng orang yang dahulu aja, gitu, nggak mau percaya, gitu kan? Sampai kemudian tadi prosesnya kan nggak langsung, Allah tuh maha adil, nggak langsung hatinya ditutup, enggak kan? Tadi prosesnya ron kalabar ron itu nggak langsung tutup, tetapi proses hati tertutup itu manakala zanbun ala zanbin tadi, menurut Imam Hasan al-Basri itu manakala dosa ya dari satu dosa itu terus numpuk sampai akhirnya terjadi ron, tertutuplah hati kita. Setelah tertutup, awalnya nggak langsung mati, buta dulu, kira-kira gitu, baru endingnya adalah mati. Kalau udah mati, udah tertutup sama sekali hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya itu tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, tuh makan pencarian lo. Kenapa? Karena udah nggak ada waktu lagi untuk kita bertobat, tidak ada waktu lagi kita untuk istighfar ya, karena sudah datang ajal kita dan sudah kita menghadapi mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mahkamah Allah Subhanahu wa taala nggak bisa disokong, mahkamah konstitusi masih bisa. Ya, kalau mahkamah konstitusi kan tinggal ya bisa cincai ya, apalagi kalau yang jadi hakimnya paman kita atau saudara kita, bisa dirubah. Tapi kalau mahkamah Allah tidak ada kolusi, tidak ada
nepotisme. Jadi akhirnya ya udahlah, rasain aja, nikmati aja kan. Apa kemarin si jin, yang dimana si jin itu penjara atau neraka yang begitu tempatnya sempit, pengap, panas dan segala macam, tidak mengenakan. Ini saja ya yang bisa kita baca pada hari ini, insyaallah sampai ayat yang ke-17, dan mudah-mudahan minggu depan kita masih bisa diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan kajian kita di surah Al-Mutaffifin ini. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.